Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya ta'zimi dan Allah muliakan, amin. Serta segenap saudaraku sebangsa setanah air, juga pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mancing ikan di Danau Lutawar, beraktivitas di kaki gunung. Perkenalkan, saya Muhtar, asli dari Korwil 12 RRI Bandung. Saudaraku, Al-Quran merupakan petunjuk juga pedoman bagi umat Islam. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan turunkan keberkahan. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan berikan kebahagiaan. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan sertakan keselamatan. Bukti nyatanya ada keberkahan Al-Quran adalah kita melihat orang-orang di depan kita, Allah angkat derajatnya. Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran. Kenapa? Karena dalam hidupnya ada keberkahan Al-Quranul Karim. Maka dari itu, saudaraku sebangsa setanah air, pada kesempatan ini saya akan melantunkan tausiah dengan judul Al-Quran sebagai pedoman dan rahmat semesta, berlandaskan Al-Quran surah Yunus juz 11 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dewan Hakim juga saudaraku sebangsa setanah air, dalam tafsir Al-Maraghi juz 11 halaman 237 sampai 238, karangan Syekh Al-Imam Al-Alama Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'in Al-Maraghi mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Al-Quran. Maka dari itu, saudaraku, sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Al-Quran mampu menjawab segala problematika kehidupan, ekonomi, hukum, bangsa negara, bahkan sampai musibah. Dunia saat ini sedang mencoba pulih bersama dari satu musibah yang sama sekali kita tidak harapkan, musibah COVID-19. Namun karena Al-Quran, rahmat yang Allah turunkan, Al-Quran menjawab bahwa apapun yang terjadi di dunia ini ada dalam kehendak dan ketentuan Allah. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun juz 28 ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibah, tidak ada satu musibah
apapun yang Allah turunkan illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, karena sejatinya musibah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, musibah adalah rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya. Kenapa? Karena musibah dapat menjadi wasilah mencapai kesempurnaan iman. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan, dengan Al-Quran sebagai rahmat kita mampu pulih bersama. Dengan Al-Quran sebagai rahmat kita mampu bangkit perkasa. Pandemi bukan alasan untuk kalah, musibah bukan alasan untuk mundur. Saatnya kita tunjukkan Indonesia masih bisa berjuang, masih mampu berdiri, masih mampu berlari. Karena rahmat sejatinya, menurut Buya Hamka, satu kelebihan yang Allah berikan kepada hati seseorang agar mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pengen ngaji di pesantren UKI karena punya mimpi ke pesantren Andalusia. Mudah-mudahan acara PTQ selalu menjadi rahmat bagi Indonesia. Makan kupat sambil nonton Arsenal, mudah-mudahan nomor urut 34 lolos masuk final. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.